إن الحبيب المصطفى ذو رفة وذو وفاء وذكره فيه شفاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwani fillah rahimakumullah, jamaah majlis ta'lim rahmatillah. Alhamdulillah wa syukurillah atas nikmat Allah, karunia-Nya, hidayahnya dan maunahnya. Pada malam hari ini setelah sekian lama majlis kita libur sebelum lebaran, setelah lebaran, jadi karena 2 bulan kita baru ketemu lagi. Alhamdulillah di perjumpaan perdana setelah libur sekian lama, rasa rindu terobati dan puncaknya berubah lebih baik. Ya, lumpur tak kasih lagi, atap tambah liber, senyum juga tambah liber. Alhamdulillah. Semoga di malam hari ini majelis kita tambah berkah. Amin ya Allah. Sesuai nama kita semoga termasuk orang-orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan nama majelis taklim kita. Dan malam hari ini istimewa karena majelis kita yang pertama tentu perdana setelah sekian lama libur. Yang kedua, malam hari ini adalah malam mulia, malam Asyura, malam tanggal 10 bulan Muharram. Tadi malam sudah saya sampaikan kemarin malam di Masjid Nurul Ikhwan, dan tadi juga sudah maghrib di Masjid Mulia. Mungkin tak perlu diulangi lagi di sini bahwa ini malam mulia, hari Asyura, hari yang sangat bersejarah dalam Islam. Dan lebih kurang ada 14 peristiwa bersejarah. Kemarin malam sudah disampaikan, diantaranya adalah Nabi Adam diampuni pada hari Asyura dosanya, kesalahannya. Nabi Yunus keluar dari perut iwa, ya, setelah 40 hari lebih kurang dalam perut iwa, gelap, busuk, amis, tak kasih makan minum selama di sana. Termasuk Nabi Nuh itu selamat, ya, kapalnya mendarat di Bukit Judi. Terus apa lagi, Nabi Musa itu selamat dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Jadi banyak peristiwa besar pada hari Asyura ini. Paling-paling kami mengingatkan kembali bahwa besok kita dianjurkan puasa, menyentuh yatim piatu, melebihkan belanja untuk keluarga kita dari hari-hari biasanya, dan apa lagi, silaturahim dengan orang-orang soleh, dan itu bisa didapat secara otomatis dengan kita jamaah di masjid. Karena di masjid pasti orang-orang soleh, maka dengan berjamaah mulai dari malam hari ini sampai asar besok, otomatis sudah kita berziarah atau bersilaturahim kepada orang-orang yang soleh. Baik jamaah yang mulia, yang kedua tentu salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke hari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan umat beliau. Di kajian perdana malam hari ini setelah libur panjang, kita akan bahas kitab Risalatul Mudaqarah ma'al Ikhwan al-Muhibbin min ahli al-khair wa din, karya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, penyusun zikir wirid Ratibul Haddad. Kita akan bahas kitab karya beliau di samping pelajaran biasa yaitu kitab fikih, kitab Fathul Qorib yang kita kaji insyaallah di term kedua kajian kita malam hari ini. Langsung saja sebagaimana biasa kita awali majelis kita dengan membacakan suratul Fatihah terkhusus pengarang kita dan semua ulama kita, semua guru-guru kita. Semoga Allah muliakan semua ulama kita dunia dan akhirat, dan semoga derajat beliau-beliau semua ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua kita, para santri, para murid, para pelajar ini senantiasa diberikan keistiqomahan untuk belajar dan mengamalkan ilmu kita dalam keseharian kita. Semoga yang sakit disehatkan, diafiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang buntu semua dilancarkan rezekinya, ya, dan semoga hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala.
Dan semoga juga zuriyah kita, keturunan kita, anak cucu kita, semoga Allah jadikan generasi yang saleh dan salihah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pengarang kitab mengawali kitabnya ini dengan menuliskan kalimat teragung di dalam Al-Quran, ayat yang tidak diturunkan kepada nabi lain selain kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, sebagai ittiba'an lil kitab was sunnah, ya, karena mengikuti Al-Quran dan hadis. Al-Quran diawali surahnya, setiap surahnya dari 114 surah, ada 113 yang diawali dengan basmalah kecuali surah At-Taubah atau surah Bara'ah. Ya. Karena mengikuti Al-Quran, maka setiap pengarang kitab, setiap ulama selalu mengawali majelisnya, kitabnya, karyanya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dan juga ini mengamalkan hadis Nabi SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa afdal. Ya. Setiap gawe baik yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka urusan itu, pekerjaan itu akan hilang rahmatnya, berkurang rahmatnya, bahkan terputus dari berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gawe kita siang malam, tang pagi, gawe baik, ya, minimal gawe-gawe yang mubah awali dengan Bismillah. Cuma jangan nak masang nomor togel Bismillah. Ya, itu dosanya double. Masang togel itu judi itu haram, dosa. Ya, terus bawa-bawa nama Allah dengan maksiat kita, itu penghinaan. Atau main golf. Nah, nyampak bala 12 Bismillah. Wah, itu juga tidak layak. Walaupun main golf itu dia mubah saja, menjadi haram kalau pakai taruhan. Dan sudah minimal taruhan picitan. Itulah taruhan. Ya. Duit tambah lagi jadi judi, ya, karena upah. Ya, gitu. Nah, jadi gawe baik, makan, minum, nak tidur, nak belajar, ambil borongan. Tapi ya, bis. Raihan ngerti ya? Oh, ngerti ya? Masya Allah. Nah, itu. Ya. Dan pengarang kitab juga ini masih belum baca kitab kita. Ya, kita telaah sedikit mana cara beliau mengarang kitab ini. Yang pertama tadi diawali dengan Bismillah. Dan mana Bismillah itu artinya pengarang kitab dengan menuliskan Bismillah di awal kitabnya ini yasta'in billah, minta tolong kepada Allah agar kitab ini bisa selesai, agar kitab ini bisa manfaat dunia akhirat, untuk beliau jadi amal soleh, untuk kita jadi ilmu yang manfaat dan pacak jadi merubah kita jadi pribadi yang lebih baik, jadi lebih soleh, jadi lebih alim, jadi lebih takut kepada Allah. Itu harapannya dengan maju Bismillah, bukan tanpa dasar, bukan tanpa niat, ya gitu. Terus pengarang kitab juga menuliskan ayat 32 dari surah Al-Baqarah, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ini ucapan malaikat. Ucapan malaikat setelah ditantang oleh Allah untuk menyebutkan seluruh nama-nama yang ada di dunia ini, yang ada di alam semesta ini. Dan malaikat tidak satu, tetapi Nabi Adam satu. Berdasarkan hal itu, ulama berkesimpulan bahwa manusia lebih mulia dari malaikat. Buktinya malaikat tidak baca menyebutkan seluruh nama makhluk, seluruh nama. Tapi Nabi Adam sebagai manusia pertama, nenek moyang kita sanggup menyebutkan seluruh nama. Maka dalam kitab Tafsir Sawi, Nabi Adam itu saking pintarnya, seluruh bahasa yang nanti akan menjadi bahasa anak cucunya, Nabi Adam paham, tahu, ngerti. Itu cuma baca bahasa Arab. Makanya di beberapa pondok yang terkenal, bahasa itu menjadi yang utama.
Karena untuk menjelajah ilmu yang ada harus paham bahasa. Ngerti Al-Quran, paham bahasa Arab. Nak ceramah di Inggris, baca bahasa Inggris, kan bahasa dusun, nanya, ngerti orang. Ya, nah, jadi bahasa itu penting, jendela dunia. Ya, baca ini, berbaris tidak, terjemah ada kaki, mana nak paham? Ya, kalau tidak ngerti bahasa. Nah itu. Nah setelah malaikat nyerah, tidak sanggup, akhirnya Nabi Adam yang sanggup. Setelah itulah Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam. Setelah jelas bahwa Nabi Adam lebih pintar dari malaikat. Dan iblis sombong, tidak galak. Ada aku harus sujud dengan juniorku yang baru diciptakan. Nah, di situ asal mula permusuhan kita manusia dengan iblis dan seluruh tentaranya. Maka jangan pernah santai, itu musuh tubuh nih dari dulu sampai kiamat akan tetap permusuhan. Ya, baik. Nah, setelah malaikat taruhlah nyerah, ya, angkat tangan dan mengakui keunggulan Nabi Adam alaihissalam, nenek moyang kita. Akhirnya malaikat ngomong, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak kati apa-apa. Kami tidak kati ilmu kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Nah, ini harap menjadi nasihat bagi kita semua. Ilmu kita karunia Allah, maka tak layak kita sombong meskipun pintar. Ya, karena ilmu cuma titipan, cuma karunia dan seluruhnya, bukan cuma ilmu. Rezeki titipan, bini titipan, titipan Tuhan, bukan titipan tetangga apa ya? Titipan Allah, karunia Allah, tanggung jawab dari Allah untuk kita jaga dengan baik. Jadi ilmu, harta, pangkat, jabatan, anak, bini, apa lagi, suami bagi ibu-ibu, ya, cucok, jamaah, murid, ya, seluruh tanggung jawab dan itu amanah. Di akhirat lagi akan dimintai bertanggung jawaban. Jadi ilmu kita karunia Allah. Nah, malaikat sadar itu. Jadi malaikat paham bahwa ilmu itu adalah karunia Allah. Illa ma'allamtana. Kita tahu karena kita diajar oleh Allah. Cuma kan Allah tidak ngajarin kita langsung melalui asbab. Apa asbabnya? Sekolah, guru, kawan, ya kan? Apa yang kita jingok, yang kita dengar itu jadi ilmu semua. Ketika kita bisa menjadikannya sebagai pelajaran, ya, itu. Innaka antal alimul hakim. Ini lagi-lagi kata malaikat sama ayat tadi. Sesungguhnya Engkau ya Allah Maha alim, Maha bijaksana, Maha berilmu, Maha bijaksana. Nah, dalam tafsir Sawi, kalau tak salah ingat, saya terbaca di saat ketika menguraikan tafsir ini, Imam Ahmad As-Sawi menerangkan bahwa dalam ayat ini didahulukan kata alim baru hakim. Alim itu berilmu, pintar. Hakim itu bijaksana. Bijaksana, berarti ya, bukan bijak sini. Kalau bijak sini, berarti nak lemah dewi, atau yang sini yang dekat-dekat yang lemah. Nah, jadi cuma sanak, cuma keluarga, adik-beradik, ya kan? Kalau pengurus masjid dia, maka ya, tukang tahu betul, martabanya besar gitu. Khotib, banyak. Jadi adik-beradik itu lah. Nah, itu bijak sini. Kalau bijaksana dia melihat kemampuan. Siapapun kalau ada kemampuan dipercaya. Ya, tidak memandang kedekatan. Cuma tidak salah kalau memang dekat, ya, memang berilmu, walaupun dekat tidak jadi masalah. Tidak nepotisme. Nepotisme itu orang kaki kepacaan. Oleh dekat ditunjuk, nah itu nepotisme. Pada masa Utsman bin Affan, beliau jadi khalifah sempat dikritik nepotisme wahai Utsman. Beliau menuju Muawiyah untuk menjadi gubernur waktu itu di Syria. Ya, dalam pandangan orang sepintas nepotisme karena ada kekerabatan antara Khalifah Utsman dengan Muawiyah. Tetapi Utsman tidak melihat karena hubungan keluarga, tapi cakapnya dari Muawiyah, kehebatan, kepintaran, kecerdasan Muawiyah itu yang menyebabkan beliau ditunjuk menjadi gubernur di Syria oleh Utsman bin Affan. Jadi kalau memang mampu walaupun keluarga ya nggak mampu, atau sebaliknya mampu walaupun orang lain, jadi bukan dekat atau jauh, tetapi kemampuan, kompetensi itu yang menjadi tolok ukur. Ingin kita ambil hikmah dari ayat ini, Allah mendahulukan ilmu daripada bijaksana. Berarti orang yang bijaksana itu syaratnya berilmu dulu. Ya, berilmu baru orang itu bisa menjadi bijaksana. Ya, ya.
Walaupun tidak selalu orang berilmu bijaksana, tidak selalu. Ya, jadi bijak sini kan. Nah, tapi pada umumnya orang bijaksana pasti orang berilmu. Itu yang pasti. Orang bijaksana pasti orang yang berilmu. Tapi berilmu belum tentu bijak. Banyak orang berilmu sombong. Banyak orang berilmu tidak benar juga kelakuannya. Ya, gitu. Nah, barulah mulai beliau mengucapkan, menuliskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal insana min tin wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi Allah itu bukan cuma Tuhan manusia, bukan cuma Tuhan malaikat, Tuhan seluruh alam. Alam itu banyak. Alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam akhirat. Belum lagi alam manusia, alam jin, alam malaikat, alam tumbuhan, alam laut, iwa-iwa, alam udara, macam-macam. Ada lagi alam malakut, ada alam jabarut, ada alam nasut, ada alam lahut, ada alam hahut. Ya, baru dengar banyak. Itu baru yang ketahuan, belum yang tak ketahuan. Sudah ada dalam bahasa sudah dalam bahasa. Intinya alam itu banyak, makanya disebut Rabbil Alamin. Jadi Allah itu Tuhan, pemilik, pemelihara, penjaga, pencipta dari seluruh alam yang ada di dunia ini. Salam semesta. Gitu. Alladzi khalaqal insan, yang sudah menciptakan kita manusia dari tanah. Ya, nah yang dari tanah siapa? Nabi Adam alaihis. Dan Nabi Adam diciptakan dari 60 unsur tanah. Nabi Adam itu diambil dari 60 unsur tanah. Tanah hitam, tanah putih, tanah kuning, tanah badas, ya kan? Ada tanah keras, ada tanah lembut, ada 60 unsur tanah. Nah, yang galak ribut ngambil tanah itu berasa tanah sengketa, dia dari tanah sengketa. Oleh karena itu kata Imam Ahmad As-Sawi dalam tafsir Sawi, karena Nabi Adam manusia pertama, nenek moyang kita diciptakan dari 60 unsur tanah, maka tabiat anak cucunya ada 60 macam tabiat. Jadi manusia ini ada 60 macam tabiat. Ada keras, ada lembut keras, ada keras lembut, macam-macam. Ya. Ada yang pak pacaran dipatah, nak bunga wewe, macam-macam. Intinya ada 60 tabiat manusia. Nah, dan itu harus kita maklumi semua. Apalagi tubuh orang tuh anak 10 tabiat itu. Ya, itu baru orang tuh guru. Ya, ada ratusan murid, ratusan murid karakternya, tabiatnya. Ada yang minta ujung, ada yang mudah tersinggung. Macam-macam. Dan itu harus dia ayomi semua. Ya, Masya Allah. Jadi tugas guru itu lebih berat dari tugas orang tua. Orang tua tidak sanggup jadi anak kadang-kadang. Ya, guru sanggup. Orang yang hafal Quran kadang-kadang anaknya tak hafal Quran di tangan dia, tapi di tangan guru lain. Guru kami kayak beliau belajar bukan di bawah bimbingan Kiai Sulaiman langsung, ya, tapi diantar ke pesantren Sibadu jauh, ya, di UI situ, di bawah asuhan Kiai Anwar. Gitu. Walaupun tentu untuk Kiai Sulaiman itu lain cara ngajarnya kan Melayu doa, ya. Karena doa orang tua kepada anak tua walaupun tidak ngajarin lah. Maka ada cerita yang mungkin apalah tahu apa belum, tapi ini saya masih ingat dulu Kiai Balian ketika lagi ujian akhir di Sri Bandung itu. Ada saya kenal kalau di pondok kisahnya, beliau itu ketika ngisi jawaban itu pecah ada yang ngajar. Padahal kaki yang ngisi muncul langsung pikir. Nah, itu loh mungkin yang disebut dengan ilmu laduni, langsung dari Allah. Ya, masuk ke pikiran, ada ilham, ngasih jawaban. Jadi manusia diciptakan dari tanah, wa ja'ala naslahu, dan kita keturunan Nabi Adam bukan langsung dari tanah, tapi min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Tidak langsung dari tanah begitu. Ya, tapi dari saripati tanah. Kenapa dari saripati tanah? Karena kita makan minum. Makanan tubuh padi, beres dari padi. Padi ditanam di tanah. Berarti padi itu makan menyerap unsur-unsur yang ada di tanah.
sayur mayur, buah-buahan. Apa yang tak berasal dari tanah? Uji tumbuh sapi bukan dari tanah. Tetap sapi makan rumput, rumput tak tumbuh di mana? Di tanah. Makan ayam, betul. Ayam makan apa? Ya, nyari makanan di tanah, ulat dimakannya. Mohon maaf, tai juga dimakan. Ayam kan? Gitu. Bahkan ada yang ternak di pucuknya ayam, bawahnya kolam. Ya, walaupun itu tidak bagus untuk kesehatan. Ya, ada virus apa namanya? Ada virusnya, ya, yang model tumpang sari seperti itu. Ya, virus ayam. Bawahnya kolam iwa, atasnya ayam. Jadi tai ayam nampak kolam dimakan oleh iwa. Belum burung. Belum burung. Ya. Tidak bagus untuk kesehatan. Jadi itu asal mula kita. Wa akhrajal mu'minin al-mutawassin bil haqq was sabr min zubratil khasirin. Dan mengeluarkan orang mukmin, ya, dan orang mukmin itu adalah al-mutawassin yang saling menasihati. Jadi ciri orang mukmin saling ngomongi, saling nasihati, bukan saling talak tuh, bukan saling biarkan. Terserah anak orang juga, tidak boleh. Orang mukmin harus punya tanggung jawab, walaupun bukan anaknya, dulurnya, bukan tetangganya. Kalau dia mau itu caknya orang mukmin, ngapu main-main, ditegur, dinasihati. Ini yang sekarang lagi hilang. Banyak tak lemah tubuh mana? Ya, padahal sebenarnya adab sesama mukmin saling mutawassit, saling menasihati untuk apa? Bil haqqi was sabri, dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Ayatnya kan jelas, wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil haqq, ya, wa tawassaw bis sabri. Dan ayat-ayat wa tawassaw bil marhamah, saling menasihati untuk saling cinta, saling sayang, bukan saling benci. Maka tidak boleh saling benci. Saling benci itu saling sampai ke cakap. Maka berkali-kali saya sampaikan, kalaupun ada orang jahatkan aku tidak usah sampaikan. Lemah aku tidak tahu, lemah kawan kita tidak tahu. Ya, karena hati kita tidak akan sanggup menerima cakap yang baik. Nabi pun udah ngomong, itu pesan Nabi yang saya sampaikan. Uji Nabi jangan sampaikan cakap yang buruk tentang aku kepadamu, tentang sahabatku kepadamu. Karena aku ingin keluar kepada halayak ramai dengan penuh cinta, penuh kasih, dan hati luar dan hati benci. Ya, itu wa tawassaw bil marhamah. Nah, dengan kita saling menasihati dalam kebaikan, kesabaran, cinta kasih, maka kita akan akhraja min zumratil khusrin, akan keluar dari golongan orang-orang yang merugi. Berarti kalau tak rugi, maka selamat. Wa amara ibadahu alladziina aamanu bitta'awun 'alal birri wat taqwa, dan Allah memerintahkan kita untuk saling tolong dalam kebaikan dan takwa. Nah, majelis itu majelis saling tolong, ya kan? Buat ini saling tolong, pecor itu saling tolong, ya kan? Gara-gara saling tolong. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa akhbarahum anna akramahum 'indahu atqahum. Dan Allah mengkhabarkan kepada kita, yang paling mulia siapa? Yang paling mulia di antara kita, yang paling takwa, ya, yang paling takwa di antara kita, bukan yang paling pintar, bukan yang paling kaya, bukan yang paling tinggi jabatannya, bukan yang paling banyak bini, bukan yang paling banyak anak juga, ya, bukan. Yang paling pintar, yang paling takwa. Tak nikah sampai meninggal belum tentu paling jahat, ya kan? Imam Nawawi meninggal usianya 40 sekian, belum sampai 40, 43. Tapi karyanya paling banyak, mensyarah hadis Sahih Muslim. Ya, banyak kita karya. Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab itu puluhan jilid, belasan jilid. Ya, meninggalnya bujang. Belum tentu mati bujang atau mati buruk. Ya, karena beliau tidak sempat mereka berdiri, sibuk di ilmu. Yang salah itu yang kena hadis Nabi, yang tidak melaksanakan sunnah Nabi karena benci dengan sunnah Nabi. Famar raghiba an sunnati falaysa min, yang benci dengan sunnahku itu yang salah. Beliau tidak menikah bukan karena benci menikah, tidak sempat, sibuk oleh ilmu, prioritas ilmu, bukan meremehkan menikah. Kalau gitu nak nikah wewe, lah kok nak dua nak tiga nak 6. Hobi. Ya, bukannya salah, tapi itu skala prioritas. Ya, orang-orang yang ghirrohnya di ilmu, prioritasnya di ilmu.
Maka tadi saya share kembali nasihat guru kita Kiai Balian, Yai dulu Lukman ngomong, saat aku tanya, aku didin jadi Yai, ya, tidak tidur dekat bini, tidur dekat kita. Bukan maksud meremehkan bini, bukan, itu kan tidak dalam kondisi itu, bukan dalam konteks itu beliau berbicara. Saking beliau menunjukkan pentingnya ilmu itu, tidur dekat kita, ya. Kadang-kadang tertidur bantal di kitab itu lah, bukan sengaja menjadikan bantal, terlelap oleh racun. Saking pentingnya ilmu bagi beliau. Bagaikan apa? Minum air laut, makin diminum makin aus, makin ranah. Mana orang yang targetnya nyari duit, dia tahan dulu nyari duit, maka siang malam, berdeka siang malam, sebuntu tu. Ini siapa? Lemah lagi tuh pas dewi, pas istirahat, pas nyari ilmu. Berarti waktu ada haknya kalau kan? Ada haknya, berikan haknya. Itu yang adil tuh yang memberikan haknya masing-masing. Badan kita punya hak, harus istirahat, ya. Bini punya hak, jangan diatur guys, ya kan? Anak punya hak, tetangga punya hak, ya kan? Harus silaturahim sesekali, minimal pas diundang, dia ada hajat, tolong kan itu. Mesti ada hak, ya, mesti ada hak, segalanya ada hak. Tunaikan haknya masing-masing, itulah orang yang adil. Baik, jadi yang paling takwa itulah yang paling mulia. Wa annahu waliyul muttaqin. Sesungguhnya Allah adalah penolong dari orang-orang yang takwa. Jadi kalau kita takwa, Allah tolong kita. Apa hajat kita, apa kehendak kita mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu innama, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala khalaqal jinna wal insa illa liya'buduh. Ya, Allah sengaja menciptakan manusia dan jin, ya, hanya untuk mengabdi. Mengabdi itu berarti melayani Allah. Ibadah itu menjadi pelayan, menjadi hamba, menjadi budak. Jadi kita ini budaknya Allah, terserah. Yang namanya budak itu urut, puji tuannya, guru, giler, ya kan? Seharusnya sami'na wa ata'na, itu cara seorang hamba. Ya, cara seorang hamba itu puji tuannya, di bosnya, dengarkan, tidak pernah bantah. Nah, kalau bantah berarti bukan budak yang baik, bukan hamba yang baik, kurang ajar. Tubuh ini galak, kurang ajar ke Tuhan. Hayya 'alas shalah, kaki Tuhan. Di kaki. Masih makan, masih tidur, masih goreng pisang. Tapi dia udah, makanya dia jualannya dekat Al-Mahmud, ya kan? Cepat dia, karena banyak serem. Anak mau ini, kan? Nah, cuma kalau itu terjadi kurang ajar, terus kakek Tuhan masih nonton, masih ngambil borongan dengan tanggung, ya, kurang adab gitu. Lepas ke dulu. Sudah kena dulu. Jadi kita diciptakan Allah cuma liya'budu, untuk ngabdi kepada Allah. Itu tugas kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk ngabdi. Jadi kalau makhluk selain manusia dan jin itu pasti taat. Pasti taat, malaikat pasti taat. Binatang pasti taat kepada Allah. Tumbuhan semuanya berzikir kepada Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi. Berarti illa tsaqalain, selain jin dan manusia, seluruhnya taat, seluruhnya berbakti. Tubuh inilah manusia dengan jin yang kadang-kadang nakal. Terus makanya dalam hadis disebutkan, walaupun hadisnya dhaif, di kitab Syarhus Sudur diterangkan ajalnya binatang, ajalnya tumbuhan itu ketika dia melupakan zikir kepada Allah. Nah, maka malam tadi diuji itu zikirnya panjangnya kan. Kalau kita jadi binatang, berhenti berzikir, berhenti nafas, habis nyawa gitu di saat itu. Dan yang mencabut nyawanya bukan lagi malaikat maut, langsung Allah. Ya, ya, jadi bedanya ajal manusia dengan jin. Kalau manusia dengan jin yang nyabut nyawanya malaikat maut.
Yang nyambut nyamuk itu malaikat maut. Dan itu tidak tergantung taat atau tidak taat. Yang taat mati ketika ajalnya tiba, yang tak taat apa lagi? Maksudnya seperti itulah. Itu ajal manusia dan jin. Mana dengan ajal makhluk lain? Ajal binatang, ajal ikan, ajal tumbuhan. Kapan tiba saatnya? Ketika dia berhenti dari menyebut asma Allah. Dia tidak lagi yusabbihu lahu, tidak lagi bertasbih kepada Allah. Saat itulah ajalnya tiba. Saya begitu baca hadis itu, langsung bayangkan seandainya kita manusia dibuat Allah sama cak binatang tadi. Asa berhenti zikir, ajal kita datang. Selesai. Ya, alangkah banyak yang digubur. Untung kan tubuh manusia. Ya, taat kadang-kadang cepat mati, yang nakal kadang-kadang awet umur. Itu sengaja biar Allah kasih waktu. Allah kasih waktu biar yang banyak dosa tadi dipanjangkan umur, biar cepat, biar tobat. Ada waktu tak sadar. Maka bersyukur kita tiap hari itu Allah masih hidup. Kemungkinan kita dulu itu, kalau tubuh masih hidup sama hari ini, kemungkinan kita cuma dulu. Satu, tubuh orang baik, berarti Allah beri waktu kita untuk nambah kebaikan. Kemungkinan kedua, Pak Ketua, jadi kemungkinan kita banyak dosa. Itu kemungkinan kedua. Dan saya rasa kemungkinan itu yang paling banyak tuh. Maka Allah masih hidupkan kita sampai malam hari ini. Sempat ikut majlis malam hari ini, itu jauh-jauh, Masya Allah, dari Kurongan, dari Gananggung, Masya Allah, dia sudah ganti, dia kan Masya Allah, ngapun tubuh masih hidup sampai malam hari ini. Ketemu malam mulia, malam Asyura, malam hari ini. Berarti kita masih ada dosa yang harus kita tahukan. Cuma dua kemungkinan itu. Makanya doa yang sering saya baca, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Ya Allah, kalau aku masih hidup, jadikan hidupku untuk nambah amal soleh. Kalau aku mati, jadikan matiku sebagai penutup dari segala maksiat, sebagai penutup dari segala dosa yang aku lakukan. Tidak lagi maksiat kalau lama selesai. Tinggal hitungan maksiat yang lama-lama itu belum tahu kan? Ya. Ini masih mukadimah. Kita belum bahas kita, masih mukadimah, belum habis. Kurasa tak habis malam ya. Kira. La liyajma'ul amwal wa ya'murud dunya. Jadi Allah ciptakan kita untuk ibadah, untuk ngabdi, untuk melayani Allah. La liyajma'ul amwal wa ya'murud dunya, bukan untuk mengumpulkan harta. Itu bukan tujuan utama. Nyari duit itu bukan tujuan utama. Wa ya'murud dunya, bukan juga untuk memakmurkan dunia. Memakmurkan dunia sama dengan nyari duit juga, nyari duit. Jadi tujuan utama kita bukan nyari duit. Apakah berarti kita harus butuh? Bukan. Yang salah itu semata-mata tujuannya dunia, semata-mata tujuannya duit. Mak mana tubuh nak tahu tujuan tubuh nyari duit apa bukan? Dalam begawe cirinya asa duit tadi di repot paling trek megang. Ya, jadi air digenggam lagi tak netes. Iya, itu pelit medit keroknya gitu. Getah besa jeruk masamnya gitu. Ya. Kalau duit didapat setelah bersusah payah peras keringat banting tulang, nak infak 1.000 bila kita tak terpegang, berat luar biasa. Kalau duit 7 juta hilang 10.000, hilang 1 miliar, marah, cak susahnya. Nah itu ciri berarti dia ngejar dunia. Tapi kalau duitnya banyak, ringan saja sedekah. Sampai butuh bantuan dibantu. Yang nak minjam duitnya. Asal balik gitu. Intinya dia tidak kata bahasa dah. Ya, saat harus berbagi dia berbagi. Maka itu berarti dunia bukan tujuan, dunia wasilah. Dunianya cuma jadi sarana. Karena kita nak bangun masjid, nak bangun ini baik, tak bangun masjid. Pakai duit, bukan pakai duit. Ya kan? Nah, selama uang kita atau yang ada pangkatnya, jabatannya digunakan untuk apa? Akhirat, untuk ibadah, maka itu jadi ibadah. Kan gitu. Nah, gawe di bidang apa?
tidak mesti di bidang agama, tidak mesti ngajar pesantren, tidak mesti berdagang di pasar itu pacak masuk surga. Ya kan? Jadi tukang parkir, jadi tukang ojek, ada sini. Waduh, itu pacak masuk surga. Bahkan ustaz belum tentu masuk surga. Belum tentu. Kalau dia jadi ustaz cuma minta alam. Dia jadi ustaz cuma ngejar dunia, biar viral, biar lemak diundang kemana-mana. Kalau itu tujuannya masuk rezeki ustaz itu, terus kenapa? Ya, lemahlah jual apa rambutan, walaupun masam, cuma jangan kata manis. Bohong lagi. Masam, tidak usah sebut manis deh, diam kira ya. Kalau masam dikatakan manis, bohong. Yang tadi kita bahas di Jumhuriyah, itu rizkinya bisa tak benar. Diam. Kalau tanya orang manis, ciciplah. Jangan ngomong manis, tenang deh, kan? Bohong itu yang merusak pahala kita, rezeki kita. Jangan bohong, pokoknya. Tidak usah bohong, tidak usah suka-suka. Ya, jadi kalimat ini bukan melarang kita nyari doni. Yang dilarang adalah semata-mata mengejar dunia. Ya, sehingga begitu dunia didapat, hilang dikit, cak susah hatinya. Ya, anggaplah dunia itu bagai tukang parkir, mobilnya banyak, motornya banyak, habis satu demi satu sampai tak bersisa, senang lagi ada hati. Nah itu dah, itu ilmu tukang parkir, itulah yang diharapkan. Berarti ikhlas betul. Dunia hanya dianggap titipan, bukan hak milik. Kalau hak milik pasti harus kehilangan kan, pasti harus kehilangan. Namanya hak milik. Tapi kalau hanya merasa dititipi, dunia hilang, biasa baik. Ya, HP hilang, beli baru. Motor hilang, beli baru. Bini hilang, bini baru. Itu contoh baik. Halal kan? Lagi hidup lagi boleh, asal tahan ribut. Ya, tahan bohong. Kan biasanya orang bini dua itu macam bohong. Mantap macam bohong, tak jadi biasa bini dua itu. Sudah, mengajar? Jadilah dulu. Ya. Belum habis ini, baru mukadimah separuh. Baik, sampai di sini ada yang tanya? Baru setengah jam. Baru sekok kita. Kalau belum ada pertanyaan, kita lanjut fikih dulu. Terakhir yang pertanyaan. Fikih kita ada tanggal, saya dikasih tanggal. Terakhir belajar tanggal 12 bulan 6. Tanggal 12 bulan 6 2022. Bahasanya waktu sholat. Terakhir bahasan kita. Kamu berarti kan? Waktu itu sudah masih belajar, cuma bukan bab ini. Kita bahas masalah waktu itu kebah. Jadi tidak pakai kitab ini gitu ya. Arti halaman yang majelis kita libur. Oke, kita lanjut halaman 31. Faslun wa syara'itu wujubi sholati thalathatu asya', syarat wajib sholat. Jadi syaratnya ada dua, ada syarat sah, ada syarat wajib. Kalau syarat sah berarti tak sah kalau tak terpenuhi syarat-syarat sah itu. Ya. Kalau syarat wajib, asal syarat ini terpenuhi maka wajib sholat. Mulai start wajib sholat. Ya. 3 syarat ini terpenuhi. Nomor 1 al-Islam. Itu orang Islam kan? Walaupun Islam bawaan lahir, sejak lahir. Kadang-kadang kita meremehkan Islam keturunan. Enggak. Itu luar biasa. Tadi sore ngajian ibu-ibu di rumah, saya lihat dasar saya sampaikan. Kebetulan tadi bahas masalah Islam dan kafir, surga dan neraka. Jadi kadang-kadang kita meremehkan kita Islam sejak lahir, padahal itu nikmat luar biasa. Kita tidak payah-payah lagi nak nyari Islam. Sejak lahir tubuh sudah langsung otomatis Islam. Langsung diazabkan orang tua kita, langsung dikomatkan orang tua kita, dimarhamat, disembelih kami, langsung menjalankan syariat Islam. Ya, bersyukur itu. Tinggal tugas kita sekok memupuk Islam yang sejak lahir, memupuknya, dijaga, disiram, biar tak mati kita nama Islam itu. Karena Islam ini harus dibawa sampai mati. Ngapain yang dibaca khatib tiap Jumat itu? Sebanyak. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan didengar ayat itu pesan yang luar biasa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali Islam. Kalau matinya tak Islam, neraka.
sebaik apapun, kalau mati tak Islam, boleh. Nauzubillah. Ya. Nah, kita yang sudah masuk Islam sejak lahir ini tinggal sekok, tugas kita memupuknya. Biar tanaman Islam itu tak mati. Ya. Nah, ketika kita mati masih Islam, masih ucap syahadat, masih ucap la ilaha illallah, ya, itu. Islam. Nah, berarti orang kafir tak wajib sholat. Maka kalau ada orang kafir masuk Islam, ya, dia tidak wajib mengqadha sholat yang dia tinggalkan selama dia kafir. Ya, misalnya dia umur 60, umur 61 baru masuk Islam, mulai wajib sholat saja dia masuk Islam. Maka selama dia kafir sampai umur 60 tahun tadi tidak wajib mengqadha sholat yang ditinggalkan, karena memang dia baru masuk Islam. Beda dengan orang murtad. Kalau orang murtad, ya, maka selama dia murtad, misalnya balik lagi ke Islam, rujuk kembali ke Islam, maka wajib diqadha seluruh ibadah yang tinggal selama dia murtad. Misal murtad setahun, maka setahun itu tinggal sembahyang setahun, puasa, nah itu pun, dan ibadah-ibadah lain. Kita cuma sholatnya baik. Sholat sehari 17 rakaat, kali seminggu, kali sebulan, kali setahun, kodok dan sebagai hukuman karena dia sudah murtad. Dan bukan hanya itu saja. Yang paling rugi dari orang yang sudah murtad itu, walaupun dia masuk Islam lagi, seluruh amalnya habis. Faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Seluruh amalnya habis. Balik nol kalau masuk Islam. Jadi sembahyang selama ini hilang, puasa selama ini hilang, balik nol. Rugi kan? Maka jangan pernah murtad. Nauzubillah. Dan murtad itu sangat mudah. Untuk jadi murtad sangat mudah. Ngomong besi-besi murtad. Ngomong besi-besi. Penesat lah besi-besi. Bukan tak boleh penesat, ini hobi penesat kan? Jangan besi-besi. Saya pernah dengar ceramah, barangkali Jawa sini hadir. Ustaz penesat pakai ayat Quran, berkelakar dengan ayat Quran. Nauzubillah. Dalam kitab Tuhfatur Raghibin. Jelas salah jangan. Jadi nak mau tahu boleh, tapi jangan nama Allah, jangan nama Nabi, jangan nama malaikat, jangan bawa Al-Quran. Boleh penesat, tapi kalau penesat juga. Cuma jangan pakai yang dimuliakan dalam Islam. Itu saja. Syarat pertama Islam. Yang kedua wal bulugh, baligh. Baligh, betul lah baligh kalau kan. Ukuran baligh pernah mimpi sampai bagian tangan. Yang perempuan sudah datang haid, datang bulan. Kalau tidak mengalami dua peristiwa itu, maka patokannya pakai umur 15 tahun. Ya. Kalau umur 15 tahun sudah dianggap balik. Kalau haidnya sebelum 15, misalnya umur 10 lah haid, berarti baliknya umur 10. Kalau mimpi basahnya umur 5 tahun lah mimpi basah. Saya ini barangkali cabul. Nah, maka sejak itu dia sudah dianggap balik, sudah wajib salat. Ya, jadi tinggal faktor yang pertama yaitu haid atau mimpi basah atau umur. Ya, nah, itu salah satu yang lebih awal datang itu yang jadi patokan. Gitu. Syarat kedua, syarat ketiga, syarat wajib sholat. Ya, adalah wal aqlu berakal. Berakal berarti waras. Ya, yang tak waras tak wajib sholat. Yang waras berarti orang yang waras tak sembahyang. Nah, itu pengen tak waras. Tak pol itu. Ya, padahal pol. Kayak dikurang ini ada, dimiring ini ada juga bilang. Jadi syarat sah sholat adalah berakal, arti waras. Berarti orang yang tak waras, tak penuh, sakit tak penuh, nah itu tak wajib sholat. Ya. Dan itu tak nanggung dosa itu sebenarnya, karena memang tidak wajib. Maka orang-orang yang idiot, ya, nah itu jangan diremehkan, itu lebih dulu masuk surga dari tubuh yang waras itu belum tentu. Kalau tidak waras menggunakan kewarasan itu, dulu masuk surga. Yang akalnya tak penuh tadi, mereka memang tidak wajib.
Maka ketika mereka berdosa tidak tercatat sebagai dosa, ya. Ketika mereka meninggalkan ibadah, tidak berdosa sendiri. Ya. Nah, dan kami punya saudara seperti itu, termasuk Amin, ya, Epa, Nak Wakordin, ya kan? Itu yang kelas-kelas seperti itu. Siapa lagi? Yang gak nyanyi. Carmila. Nah, itu jangan remehkan. Najib. Baru ingat aku Najib. Agak ya. Tidak. Ya, itu luar biasa. Mereka memang tidak wajib ibadat. Jadi ceto lah, surga telah nunggu. Ya, nah kita ini yang belum pasti gitu. Nah, nyesal lah jadi orang waras. Lebih nyesal lah jadi orang waras. Jangan nyesal. Syukuri, alhamdulillah. Nah, karena kalau kita waras ini, kalau pun masuk surga, kalau menggunakan akal kita untuk ibadah, ya, itu surganya lebih tinggi. Kalau mereka tadi kan masuk surga karena karunia saja, ya kan? Maka dia surga biasa. Gitu. Ada beda. Nah itu 3 syarat syarat wajib sholat. Islam, balik, beramal. Wa sholawatul masnunah khamsun. Sholat sunnah ada 5 dalam kitab ini. Ya, itu sholat hari raya, sholat gerhana, sholat minta hujan. Wa sunat at-tabi'ah lil faraid, sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Namanya sholat rawatib. Qobliyah ba'diyah. Kalau di sini disebut ada 17 rakaat. Tapi di kitab lain disebut 22 rakaat. Ya, kalau versi kitab ini, jadi beda kitab beda versi kadang-kadang. Di kitab ini disebut 17. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 3 rakaat setelah isya. Terus ditambah witir 1 rakaat. Ditambah lagi sholat sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu sholat malam, sholat duha, dan sholat tarawih. Sholat malam, sholat tahajud lagi kan? Sholat tahajud, sholat duha, terus sholat tarawih. Untuk urainya nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Nah, yang 22 tadi. Jadi di sini disebut 17. Kalau di kitab I'anah disebut 22. 22 itu 10 muakkad, 12 ghair muakkad. Yang muakkad yang mana be? Sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 2 rakaat. Kalau tadi di tempat, nah, di lain di tengah, ya, lain di tengah. Jadi yang 10 itu muakkad, 2 sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. Asar zakati. Di sini tadi di tengah sana, ya. Nah, terus 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 10. Ini yang muakkad, ya, sunnah muakkad yang dalam mazhab Syafi'i yang muakkad, yang sangat ditekankan, dianjurkan jangan tinggal sama sekali. Terus 12 ghair muakkad. Zuhur kan tadi dulu jadi 4. Nah berarti 4 itu 2 muakkad, 2 tidak muakkad. Sudah sama kayak mantu tahu jalurnya. Cuma 2 itu muakkad, 2 tidak muakkad. Terus ba'diyahnya kalau di sini tadi ditunggu. Nah, yang hitung itu jadi 4 dulu, ya. 2 muakkad, 2 ghair muakkad. Jadi zuhur itu 12 ada. 4 qobliyah, 4 zuhurnya, 4 ba'diyahnya, 12. Kalau nanti gak bikin. Cuma kalau nabi muakkadnya baik berarti cuma 8. Qobliyah dulu, 4 zuhurnya, 2 ba'diyahnya. Terus yang ghair muakkad juga 2 sebelum dan 4 sebelum asar. Kadang-kadang itu gawe kedua, boleh-boleh baik. Tapi yang paling afdalnya 4 sunat, terus qobliyah asar. Terus 2 qobliyah maghrib. Qobliyah maghrib. Nah, ini jarang digawe. Ya, karena memang ghair muakkad, tidak ditekankan. Ya, cuma kalau gawe tidak salah ya. Karena sunnah juga. Terus 2 rakaat sebelum isya. Itu ghair muakkad. Ya, ghair muakkad. Nah, jadi totalnya 12 tambah 10, 22. Tapi pesan ulama sebagai hamba Allah, jangan bedakan suatu amalia itu muakkad dan tidak. Itu semua hukum Allah. Itu semua sunnah Rasulullah. Dawikan kalau mampu. Kecuali darurat, misalnya kan
boleh ditinggalkan, tapi sebisa mungkin dikerjakan sebisa mungkin. Tapi sampai di sini bahasan kita fikih sudah 2 kitab kita bahas, alhamdulillah, semoga jadi tambahan ilmu dan amal soleh untuk kita semua. Silakan kalau ada nanya. Barangkali cuma pacak meja tak tahu diarti. Lalu ada beberapa doa yang dikemukakan oleh para ustadz itu. Nah, ada yang menjelaskan kalau kita belajar secara langsung seperti ini, tatap muka kan, artinya ilmu yang kita amalkan itu ada yang bertanggung jawab. Ya. Guru kan? Ya. Seperti ustadz ngajarkan kami, arti guru kami. Nah, lalu kalau berguru melewat dunia maya, kebenaran yang dicontohkan ini sebuah doa. Tapi doa itu setelah dipelajari bagus, lalu diamalkan. Kalau misalnya ini diamalkan, apa kira-kira kita yang amalkan ini kaki, pacak dipertanggungjawabkan oleh ustadz yang kita ikuti tadi. Sementara kita dengan ustadz itu tak pernah kontak, baik lewat HP maupun yang lain, apalagi tatap muka. Nah, itu kedudukan itu seperti itu mana Pak Ustadz? Kira-kira kedudukannya. Apa ilmu yang kita pakai tadi pacak jadi bermanfaat? Atau kaki setelah kita mati ada yang bertanggung jawab? Barangkali itu Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Iya. Ya, alhamdulillah kita bersyukur sekarang dunia sudah begitu terbuka. Ya. Ya, jadi begitu banyak informasi yang kita dapat. Itu syukurnya di situ. Jadi banyak pencerahan-pencerahan bisa kita dapat. Ya, kalau dulu masih tertutup, itu banyak tidak tahu. Di masjid di daerah kita tidak perlu ada pengajian, tidak kaki kawisan mulu. Jadi dunia maya belum terbuka, dunia nyata online offline itu taruhlah kita tidak kaki ilmu, ya agak sedikit sumber ilmu saja. Di situ kita wajib bersyukur. Tapi ternyata ada juga balaknya kadang-kadang. Karena saking terbukanya jadi semua orang bebas, ya. Nah, disitulah kekurangan kita karena memang tidak ada seleksi. Tidak ada seleksi untuk jadi ustaz itu. Karena seleksinya diserahkan kepada masyarakat masing-masing. Tinggal masyarakat menilai. Nah, kalau untuk di negara-negara tertentu, misalnya di Saudi, itu sangat selektif. Tidak sembarang orang bisa berceramah, tidak sembarang orang bisa buat pengajian. Tapi alhamdulillah untuk kita resmi, ada piagamnya. Dan saya juga penyuluh agama resmi, ada SK-nya, ya. Dan juga ada SK pengurus MUI, kebetulan ketua komisi fatwa, jadi ada pertanggungjawaban. Dan juga kita dari pondok, guru saya jelas dari mana, guru saya Kiai Balian murid Kiai Anwar alumni dari Al Azhar. Kiai Balian juga anak dari Kiai Sulaiman anak dari Kiai Abdurrahman Selamat, ya. Nah, Kiai Sulaiman belajar 17 tahun di Mekah, jadi ada sana. Nah, untuk itu alhamdulillah jelas. Ya, nah, di dunia yang sudah begitu terbuka saat ini ada balaknya tadi memang. Kita harus selektif. Tidak semua ceramah harus kita dengar. Ibarat makanan, ada yang pacar langsung nelap, bubur namanya, energen, susu, air teh, kopi langsung. Tidak pulang punya lagi kalau minum teh kan. Ya. Ada juga yang harus dikunyah. Ya, kunyah dulu karena keras, bebek sagu, bebek tos, misalnya kan. Ya, cabai, tak kata langsung nelan cabai kan? Punya ada dulu yang harus dikupas dulu. Makan jeruk kan makan dengan kulit, makan salak, ya kan? Harus dikupas. Itu pun ngambil isinya. Setelah dikupas, makan isinya, bijinya dibuang. Ah, gambaran yang kita makan itulah gambaran apa yang kita dengar, yang kita tonton dari ceramah-ceramah di YouTube dan sebagainya. Jadi harus selektif. Nah, masalahnya tidak semua kita pacak nyeleksi. Itu yang jadi masalah. Karena bagi kita, cak bagus kan? Pecah benar kan? Karena kita tidak punya standar. Benar salah tadi kita ganti standar, karena kita awam. Maka memang yang paling aman berguru dengan yang bisa bertatap muka langsung dan yang jelas sanadnya. Itu lebih aman. Ya. Nah, untuk yang ngambil dari YouTube tadi, kalau hanya nasihat biasa, nasihat umum, nasihat ngajak kebaikan, itu tidak jadi masalah. Tapi untuk ilmu-ilmu tertentu yang harus butuh penjelasan dari yang bisa menunjukkan, maka itu kalau dengar cross check. Kalau bahasa Ustaz Topik itu ditahkik lagi dengan guru. Ditanya kan, "Mohon Ustaz, aku dapat dari YouTube. Mohon ini bagus tapi tidak diamalkan." Nah,
jadi itu jangan langsung diamalkan. Kaget, tidak tahu salah, karena kita tidak tahu standar benar salah. Tidak tahu standar benar salah. Contoh, wujud kita selama ini bagus ya. Doa sholat duha. Bagus ya? Dipakai di mana-mana. Ya, saya tidak hafal doa itu karena saya tidak pakai doa itu. Dan benar ternyata pilihan saya tidak menghafal doa itu. Ada yang masalah dalam doa itu. Wa in kana haraman fatahhir. Itu yang paling bermasalah dalam doa. Karena itu bukan doa dari Nabi. Ya, wa in kana haraman fatahhir. Ya Allah, jika rizkiku haram, sucikan. Mana mensucikan yang haram? Baca. Haram tetap haram, tidak baca jadi suci. Yang haram itu hanya boleh ketika darurat, bukan haram menjadi suci. Kalau haram menjadi suci berarti haram jadi halal. Itu konsekuensi doa itu. Maka itu cacat, salah. Nah, betapa banyak kita yang tidak tahu mana itu salah. Jelas kan? Itu contoh bentuk parah. Bahkan ada Ustaz Mansur itu yang paling sering menceramahkan doa itu. Karena beliau memang dakwah itu duit, rezeki, sedekah, ya kan? Jadi motivasi kita untuk banyak sedekah. Nak melancarkan rezeki biar lancar rezeki tadi kan? Doa itu. Padahal ada masalah dengan doa itu. Saya baru dapat ya dari Buya Ar-Razi. Tapi memang dari awal saya tidak ada keinginan untuk menghafal doa itu. Nah ternyata keinginan saya dari pondok pada yang lainnya saya apa? Yang itu tak ada ketertarikan untuk apa? Ternyata bermasalah. Wabil khusus di kalimat wa in kana haraman fatahhir. Jika rizkiku haram, sucikanlah. Mana? Ada cara mensucikan barang haram. Haram tetap haram. Babi contohnya. Babi banyak jadi halal tidak? Tidak. Boleh makan babi kapan? Ketika darurat. Itu bukan karena halal. Sama seperti kemarin vaksin. Vaksin yang dari babi itu. Fatwa MUI sudah benar. Ya. Tidak menghalalkan vaksin itu, hanya membolehkan. Beda halal dengan boleh. Beda. Kalau halal nak dihapuskan jadi, ya kan? Memang halal. Tapi kalau boleh dalam kondisi darurat. Kalau ganti pilihan, beda kan? Beda konsekuensi hukumnya. Jadi silakan dengar ceramah di YouTube atau dapat amalan di YouTube, tahqiqkan lagi kepada guru. Pastikan, tanyakan. Ini benar kan? Bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Ya, kalau saya tidak tahu, saya akan jawab tidak tahu. Ya, kalau tahu, ya kita luruskan sebenarnya. Begitu caranya. Itu saya dapat masukan dari guru saya, Ustaz Taufik Hasnuri. Tahqiq. Baca kitab apapun tapi tahqiq ke guru. Artinya doa sholat duha itu tidak usah dipakai itu. Iya, saya tidak pakai. Iya. Karena bermasalah. Kalau minta rezeki itu doa lain, doa selamat ada. Minta rezeki. Doa selamat ada, doa minta rezeki. Aduh. Indonesia. Ya, bahasa Indonesia jadi begitu. Nah, itu diantaranya. Baru seko itu kan? Ya. Nah, baru seko adalah banyak lagi doa itu. Bukan seko itu. Seko bermasalah. Ini tak bini dia. Hah? Bini dia. Bini itu rezeki. Ini titipan. Kalaupun lah hafal nak pakai buang yang kalimat itu baik. Ada satu lagi Pak Titipan, Ustaz, kalau yang mempermasalahkan sholawat ini Nasriyah Pak. Naria. Sholat Naria itu yang jadi masalah itu yang dipasnya di YouTube itu kan jadi persoalan Iya. sebenarnya. Nah itu sih kok mahal. Iya. Sementara yang lain banyak makai. Iya. Di kita ini kan banyak makai sholat Naria. Sudah saya jawab di status Facebook di grup MUI, sudah saya jawab. Ya, dan banyak ulama-ulama dari NU wabil khusus yang sudah menjawab itu. Itu kuncinya sebenarnya, kesimpulannya yang memprotes itu tidak paham bahasa Arab. Tidak paham bahasa Arab. Kalaupun baca bahasa Arab itu cuma baca muhadatsah, baca ngomong baik. Karena pesantren itu ada dua. Ada pesantren yang mengajarkan bercakap bahasa Arab, ada yang pesantren tidak mengajarkan bercakap bahasa Arab, tapi memperdalam nahwu sorof. Ya, di Tanjung salah satu tidak ada mengajarkan muhadatsah, bercakap itu tidak bercakap bahasa Arab. Cuma untuk kaji kitab kita paham. Nahwu sorofnya di perdalam. Yang bagus itu kita memadukan dua-duanya. Nah, itu biasanya yang protes itu kan gagal paham, tidak ngerti bahasa Arab secara mendalam, pacak ngomong baik, pacak bercakap baik. Ya, nah, yang diprotes itu adalah
kalimat seolah-olah ada kesyirikan di situ. Ya, syirik itu. Ya. Jadi yang mengurai segala masalah itu adalah Rasulullah. Padahal kita tuh berdoa kepada Allah, bukan Nabi yang mengurai masalah kita, ya kan? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad. Tanhallu bihil uqad. Mengurai segala ikatan, melepas segala kesulitan, ikatan, kebetan. Berarti yang sulit-sulit, yang susah-susah itu Nabi. Nah, dia mengartikan letter lek. Padahal di situ pakai bihil uqad. Bi itu, ba itu huruf jar. Ba huruf jar itu salah satu maknanya adalah sababiyah. Sababiyah. Dengan sebab Rasulullah terurailah segala ikatan. Yang mengurai siapa? Rasul apa Allah? Allah. Sebabnya Nabi. Jadi kita minta, ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, ya, yang paling kau cintai, kekasihmu, Rasulmu, utusanmu, orang pilihanmu, maka ya Allah dengan sebab beliau uraikan segala kesulitan yang sedang kami hadapi. Jadi itu ba sababiyah. Dia tidak paham ba huruf jar, dia bermana sababiyah. Di situ masalah. Nah, kayak kesimpulan gitu, tidak paham syarat, udah. Kalau ngerti tidak akan protes. Sama cak kita ngomong mainnya. Bukan berarti kita syirik. Dok, tolong dok. Kita bingung lagi. Dokter tolong periksa obat dia. Ya kan? Itu tuh tolong itu sababiyah. Kita tidak berobat dengan dokter, ya, sebabnya ya, yang menyembuhkan kita Allah. Cuma kan pakai sebab duniawi, ya, itu namanya hukum apa? Hukum alam. Uji orang agama sunnatullah, ya kan? Nak sembuh berobat, tidak mungkin Tuhan langsung berobat dari langit. Ada reseptur dari langit. Kau beli obat ini. Kita masuk akal kan? Selama kita hidup di dunia ada sebab akibat. Kalau ranang minum. Nah itu kan? Contohnya. Saya ingat dulu omongan guru saya Ustaz Nuh Hasan Badawi di Palembang. Masih zuriat Kiai Sulaiman dulu di Palembang. Ya. Ada makanan, ada minuman terjogok di depan mata. Ranang nggak beda, hilang nggak beda ranang itu. Hilang nggak beda lapar itu, dia awas ya. Tak hilang. Harus pindahkan. Harus ada action. Itulah sebab. Jadi kalau nak hilang lapar, makan sebabnya. Jadi makan itu cuma sebab yang menghilangkan lapar. Allah. Itulah sababiyah namanya. Sababiyah itu kausalitas. Nyari duit berdagang, mantap, begiwi, itu tidur baik. Kecuali lah sudah merdeka secara ekonomi, para banyak orang Kalimantan, itu lain cerita. Ini para ada ganti, gewe ada ganti, tidur baik-baik, makan apa? Kan? Sebab-sebab itu harus dijalankan. Nama itu juga dengan sholawat nariyah itu, bak disitu bak sababiyah, sebab Rasulullah. Ya, nah itu dalam ini ilmu akidah disebut dengan fikih juga bahas itu namanya tawasul. Tawasul dengan Rasulullah. Salah ada tawasul? Tidak. Itu perintah Al-Quran. Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilah, kata Allah. Perintah Allah wasilah itu. Cuma kawan-kawan yang protes itu tahu gitu rombongan itu. Rombongan bid'ah itulah. Dengan bid'ah, rombongan itu memang luwak dengan amalan mayoritas kaum muslimin ini. Kita tidak disebut Ahlussunnah. Kita ini diganti si A. Padahal tak sesuai ucapan itu, ya. Baik. Jadi inti kurang ilmu. Makin pintar, makin mudah memahami perbedaan dan tidak akan mudah menyalahkan. Dan ribut-ribut di dunia saat ini itu sesuai dengan ucapan ulama. Jika orang yang bodoh, orang yang tidak tahu itu diam, maka sedikitlah terjadi perbedaan, keributan. Ya, ngapa ribut? Karena seluruh orang komentar. Tidak ngerti politik, komentar masalah politik. Tidak ngerti agama, komentar masalah agama. Tidak tahu diri,
Cara awal. Ya begitu. Jadi kita sesuai kemampuan masing-masing lah. Benda baca motor, ingat nomor. Benda baca masak, jangan masak, potong. Kan gitu. Sesuai kebacaan masing-masing. Insya Allah aman. Nah, cara kita yang tidak tahu, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu cara Al-Quran. Kata Allah dalam Al-Quran, kalau tidak tahu, nanya. Jangan nau-nau. Dan yang ditanya, kalau memang tidak tahu, kamu tidak tahu. Itu lebih sopan, itu lebih terhormat. Tidak akan mengurangi kehormatan kita kalau ngomong tak tahu. Kalau memang tak tahu. Yang salah itu tahu tapi tak tahu ngomongnya. Nah, itu mudikan ilmu. Diancam man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah birijamin minan nar. Barang siapa ditanya tentang sesuatu, dia tahu cuma nyaut tak tahu atau tidak mau menerangkan. Dipinta ngajar, tak galak ngajar. Dipinta ceramah, ada galak ceramah, padahal ada kemampuan, ada ilmu. Maka uljima yaumal qiyamah, dia akan dikendalikan, dia akan diguling, cak sapi ditarik gulingnya. Dan gulingnya itu, ya, kendalinya itu terbuat dari api neraka. Ditarik sama situ. Paksa turun, tarik, guling tadi api neraka. Ah, itu hukuman untuk yang tahu tapi tidak galak menjelaskan. Jadi diancam kan? Ya, kalau tidak tahu, ngomong tidak tahu. Kalau tahu, jelaskan. Jangan menyembunyikan ilmu. Jadi kuncinya kurang ilmu itu tuh. Dan silakan diamalkan. Salawat itu tidak ada masalah. Salawat nariyah ya. Ini mewakili dari majelis taklim Mardutila karena besok nak puasa kan lo? Wah, iya. Siap. Allahu Akbar. Jadi niat puasa besok tuh mana ini? Kita pas-pasan dengan hari Senin. Ya. Jadi niatnya apa? Karena nak puasa tuh rombongan ini. Ya, siap. Memang dianjurkan puasa karena ilmu itu harus diamalkan. Kalau ilmu tidak diamalkan, gila. Kan sering sudah kita sampaikan. Al ilmu bi ghairi amalin junus. Ilmu yang tidak diamalkan maka itu orang gila. Saya sudah start tadi ya tanggal 9. Nah, besok lanjut. Jadi niatnya kalau besok itu Senin, maka boleh dua niat. Niat puasa Asyura sekaligus puasa Senin. Kalau sekaligus namanya rutan qadha Ramadan kemarin, silakan. Berarti 3 Sri Inwan. 3 niat puasa dalam satu hari puasa besok. Sah ketiga-tiganya. Cuma dahulukan niat wajib. Ya, aku puasa esok hari melaksanakan qadha Ramadan tahun ini sekaligus puasa Asyura dan puasa hari Senin karena Allah. Nah, teknis itu sebut dulu yang wajib, qadha dulu baru sunat. Terserah pernah nulukan Asyura atau nak nulukan Senin tidak jadi masalah. Yang penting nomor 1 qadha dulu. Nah, ini untuk yang ibu-ibu mungkin ya boleh diajarkan. 3 itu. Ya, aku puasa esok hari melaksanakan qadha Ramadan tahun ini sekaligus puasa Senin dan puasa Asyura karena Allah. Itu pendapat Imam Romli. Kalau menurut saya Ibnu Hajar cukup niat qadha saja. Yang lain ikut. Ya, aku puasa esok hari qadha puasa Ramadan tahun ini karena Allah. Yang sunat tidak usah disebut, otomatis dulu. Karena saya sering analogikan wajib itu kepala. Ibarat ulang. Sunat itu buntut, asal kepala berjalan buntut kiri. Buntut tak berjalan putus. Ngiring kan? Tapi jangan dibalik. Tidak mungkin buntut berjalan dulu kepala. Ya kan? Berarti jangan niat sunat baru wajib. Niat wajib dulu baru sunat. Jadi pilihannya 2. Niat qadha saja sah untuk ketiga-tiganya. Ya. Atau niat ketiga-tiganya tapi dulu kan niat wajib. Kalau nak niat sekok be misal besok Asyura be jadi ya dapat. Iya dapat ikut lah. Nah, misalnya nawa itu somongatin an yaumi Asyura sunatan di lain cuma dapat ikut tuh. Rugi kan? Kalau ada fasilitas lebih ya manfaatkan. Itu keutamaan. Ya, itu kemuliaan dari Allah untuk kehidupan dan kehidupan. Amal dikit dengan banyaknya niat pahala yang banyak. Kayak kita malam hari ini. Niat kita belajar, niat kita silaturahmi, niat kita nyenangkan kawan. Apa lagi niat kita? Ya, banyak niat. Jadi 10 niat 10 pahala. Kati niat dapat snack, dapat gorengan saya. Harus berniat. Niatnya ibadah, niatnya silaturahmi, niat baik masalah. Gitu. Apa ya?
Niat bahasa kita baik, niat bahasa kita baik. Ya. Bukanya sama Cak, buka puasa Ramadan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kalau berbukanya sekeluarga, serumah orang banyak, maka ganti domir ya kan, Allahumma laka sumtu, Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bagusnya sekeluarga. Saya alhamdulillah untuk puasa-puasa sunat sekeluarga diajak, anak-anak kecil pun disemangati. Besok kalau buka puasa bukanya ini, bukanya bakso, bukanya yang mereka hobi sebelah, udah rumah hobi sebelah. Bukanya dinyanyikan yang lama yang digalah. Tadi bakso, sok pagi dia tahu apa permintaan mereka. Biar semangat. Bahkan yang lagi uzur pun karena di rumah perempuan semua, ada yang uzur, salah satunya tetap minum sahur, tetap minum buku, menyemangati, memotivasi yang kecil-kecil, biar terasa suasana seperti Ramadan. Nah itu kadang-kadang dewe-dewe kurang wakwe, kurang sedap, kurang betul, sekalian mendidik keluarga. Gitu. Nah itulah nafkah batin sebenarnya yang diberikan suami kepada keluarga itu nafkah batin. Ngajak ibadah seluruh keluarga, seluruh rumah. Ya, gitu. Hai, mata terbang deh. Ngepeng. Ngapalah setengah watt itu. Maksudnya sudah mana ada di. Nah aja. Ini kan ada aku pernah baca kan Jadi sempurna dalam sholat itu kan, sempurnakanlah dulu tulang-tulangmu ya, di posisinya ya. Baru kita baca ayat-ayat yang istilah baca-bacaan sholat ya. Nah kebanyakan kita ini galak tuh sebelum rokok belum sempurna rokok, subhanallah. Belum sempurnaan yang duduk kalau nyebut at-tahiyat betul kan. Nah maksud dari hadis itu macam mana? Ya. Benar lah yang dirimu ngomong gitu. Ya. Jadi tumak-nina dulu baru baca. Itu maknanya. Tumak-nina dulu. Jangan belumlah sampai lalu baca. Kalau bacaan wajib bisa tak sah itu. Kalau bacaan sunat dia tetap sah. Cuma kurang afdol. Nah, kalau bacaan wajib bisa Fatihah. Ini terjadi kadang-kadang untuk rakaat kedua. Belum sempurna berdiri lalu baca. Langsung baca Fatihah. Itu bisa tidak sah karena Fatihah itu rukun. Jadi sempurnakanlah dulu berdiri. Tidak usah nak buru-buru baca aja. Tarik nafas dulu, ya, lurus dulu tulang belakang tuh, baru Bismillah. Kadang-kadang tuh baru setengah, baru apa? Tinggal dikit lagi nanti jadi sempurna. Lalu baca Bismillahirrahmanirrahim. Tarawih biasanya itu tuh. Kalau baca wajib bisa batal sholatnya. Kalau baca sunat, sholat tetap sah. Cuma kurang afdol. Misalnya tadi baca tasbih, ruku, sujud ya. Belum sempurna ruku, sujud langsung baca. Belum lurus tulang tadi kan? Iya. Kurang afdol saja untuk baca sunat. Untuk baca wajib bisa batal. Batal ya, bahaya berarti. Nah, berarti lebih aman tuh maknina kan dulu. Baru mulai membaca. Santai lah. Apa boleh ngejar? Ya kita kalau makmum ya, tidak usah langsung buru-buru ikut imam. Saya khawatir kadang-kadang makmum itu pecah nyusul imam. Jadi santai baik. Begitu imam sudah takbir, jangan buru-buru, sempurnakan suara takbirnya Allahu Akbar. Kita baru gerak. Jadi santai baik. Kadang-kadang pecah ngumpul-ngumpul imam. Akhirnya kita sebagai makmum tidak tumak nina, santai baik. Ya, jaga jarak saja antara makmum dengan imam. Jangan sampai ketinggalan lebih dari 2 rukun pilih. Ya, itu masih sah. Ya, jangan sampai ketinggalan lebih dari 2 rukun pilih. Berarti kalau 2 rukun pilih itu ketinggalan masih sah. Misal begini contohnya. Imam lah ruku. Kita baca Fatihah sampai makmum kan belum sudah Fatihah gitu. Lanjut saya Fatihah gitu. Imam lah ruku. Ya. Terus imam yang tidak. Nah, berarti kita tinggal 2 nih. Ya, Fatihah kita upayakan selesai. Ketika imam sudah tidak. Jangan sampai imam lah sujud, kita belum sudah Fatihah. Nah, itu kejauhan tinggal. Itu kejauhan tinggal. Ya, terlalu santai.
Jadi jangan terlalu ngebut, buru-buru ngejar imam, jangan juga terlalu tinggal jauh. Jaga jarak aman. Nah, ibarat kalau mobil deh, jaga jarak aman. Apa jarak amannya? Begitu imam itu selesai bacaan Allahu Akbar, kita baru gerak. Sami Allahu liman hamidah, kita baru gerak. Itu jarak aman. Kalau imam baru sami Allah, kita lah sami Allah dulu. Itu tak jarak aman, kedekatan nomor itu lagi. Ya kan? Atau Allahu Akbar, imam baru Allah, kita Allah baru. Nah, itu jaraknya tak aman. Seharusnya jarak berapa meter itu normal? 20 meter. Kalau 5 meter, kalau 100 meter jaraknya, nomor nganar. Nah, itu akhirnya yang terjadi. Jadi kita nyatain aja ngomong sudah. Ya, gitu. Nah, tak banyak yang 5 watt ini bacanya. Oke, cukup ya. Terang lagi. Ya, cukup. Aku juga lagi diuji, sakit mata. Ya, baru malam nih lah kena sakit mata. Sejak petang kan. Baik, jamaah yang mulia, kita cukupkan majlis kita untuk malam hari ini. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa keberataan majlis. Subhanallah, bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكن وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت فتنة قوم فتوفنا غير مفتون ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم.